Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas bagaimana dinamika dan dinamika keumatan, khususnya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pesan untuk wakil rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa pada 1 Oktober 2024 sudah dilaksanakan pelantikan bagi wakil rakyat untuk MPR, DPR, dan DPD RI untuk masa periode 2024-2029. Dan tentunya pada momentum ini pastinya banyak sekali harapan dan juga keinginan begitu dari para rakyat begitu ya, termasuk kita semua juga bagaimana sih tugas dan wewenang dari para wakil rakyat ini untuk bisa betul-betul mewakili sesuai dengan aspirasi wakil rakyat, untuk mewakili aspirasi dari rakyatnya itu sendiri. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi terkait dengan wakil rakyat ini, kita langsung saja berbincang dan diskusi. Kita sapa terlebih dahulu ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, yang sudah hadir bersama kita secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Prof, dengan wajah yang ceria dan baju atau wardrobe yang merah ini tentunya sangat meriah sekali dan semangat pada catatan akhir pekan kali ini ya Pak Prof. Sehat ya Pak Prof? Iya, kan ini 1 Oktober, Neng. Hari Betul. Kesaktian Pancasila. Oh iya betul. Juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pada pelantikan anggota DPR ya Pak Prof ya. Betul, 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 Baik, Pak betul. Prof, tadi terkait juga dengan pelantikan wakil rakyat MPR, DPR, dan DPD. Nah, Pak Prof bisa menjelaskan secara umum kalau dari sisi agama, pandangan dari wakil rakyat itu seperti apa Pak Prof? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita telah menyaksikan pelantikan wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat yang baru, yaitu di lembaga legislatif. Jadi kalau trias politika yang dipakai oleh negara-negara demokrasi seperti Indonesia itu ialah pertama legislatif, kedua yudikatif, ketiga eksekutif. Legislatif itu anggota DPR, MPR, dan DPD, sedangkan yudikatif adalah lembaga kehakiman, jaksa, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Sedangkan lembaga yang disebut eksekutif adalah pemerintah. Dalam hal ini dipimpin oleh presiden. Ketiganya seyogianya mempunyai peran masing-masing dan sifatnya independen seharusnya. Oleh karena itu, tiga-tiganya harus tahu peran masing-masing. Seperti halnya DPR ini mempunyai fungsi tiga. Pertama, sebagai pembuat undang-undang. Nah, yang kedua, membuat atau mengubah atau menetapkan undang-undang. Yang keduanya adalah sebagai pengawas pemerintah. Karena pemerintah ini perlu diawasi, jangan sampai berjalan sendiri. Dan yang ketiga adalah sebagai mewakili suara rakyat. Ya. Jadi ada tiga fungsi, yaitu pembuat undang-undang, yang kedua pengawasan terhadap pemerintah, dan yang ketiga adalah mewakili suara rakyat. Jadi ketika rakyat ingin melakukan suatu protes ataupun itu harus melalui DPR, dan DPR harus mendengarkan keluhan rakyat dan menyampaikan kembali kepada pemerintah atau ke lembaga-lembaga yang berwenang. Nah itu. Makanya ketika kita tadi menyaksikan pelantikan, harapan tuh sangat tinggi kepada anggota-anggota baru DPR, MPR maupun DPD. Ya. Mudah-mudahan kinerja periode ini lebih baik lagi, lebih independen lagi, dan betul-betul menjalankan fungsinya, karena ini adalah amanah ya.
amanah yang dipikul oleh mereka untuk dijalankan secara konsisten. So kalau tidak melaksanakan amanah berarti khianat, ya. Dan itu sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pak Ida ayatul munafiqin salasun. Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Wida hadasa kadaba, kalau ngomongnya bohong, ya, janji nanti tepati. Waida wada ahlapa, kalau berjanji tidak menepati janjinya. Waida tu'mina hona, kalau dia diberi amanat, hona berkhianat. Maka harapan kita kepada anggota DPR, fokuslah bekerja, fungsikan fungsi-fungsi legislasi kita sehingga Indonesia ini ke depan makin jaya, makin makmur, makin berkeadilan dan membahagiakan kita semua. Masya Allah, dengan tadi fungsi tiga trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sehingga juga sangat tinggi harapan kita kepada wakil rakyat kita ya Pak Prof. Pak Prof, terkait dengan wakil rakyat kan juga berhubungan nih dengan politik. Nah, terkait dengan money politik begitu pada proses-proses sebelum dan bahkan mungkin sesudah ketika menjadi dan sudah dilantik menjadi wakil rakyat. Nah, bagaimana Pak Prof terkait hal itu bagi Pak Prof sendiri pandangan? Sebaiknya memang dihindari, ya. Biar rakyat memilih secara jujur, secara objektif, ya, siapa yang akan mewakili mereka. Kalau kita bermain tadi, ya, bermain uang atau mempengaruhi masyarakat dengan iming-iming materi, saya kira itu tidak jujur, ya, akan mengakibatkan pilihannya tidak lagi objektif. Jadi memilih siapa yang memberi uang, walaupun secara personal yang beri uang itu tidak layak untuk jadi wakil rakyat, umpamanya dari segi pendidikannya rendah, dari segi akhlaknya kurang bagus, ya. Nah, akhirnya kan terpilih orang-orang seperti itu. Yang kedua, ya ketika nanti menjadi anggota DPR, ya kita khawatirkan karena ada niat untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan yang jumlahnya bukan 100-200 juta, miliaran. Betul. Dan itu sangat riskan, itu akan terjadi jual beli kepentingan di DPR-nya. Itulah yang dilarang oleh agama. Kenapa? La'natullahi ala ra'si wal murtasi. Dibenci Allah, dilaknat Allah orang yang menyuap dan yang disuap. Saya kira janganlah hentikan nanti ke depan itu tidak ada lagi orang yang seperti itu. Oleh karena itu ini ketegasan KPU dan pengawas pemilu untuk supaya betul-betul menegakkan aturan sehingga yang terpilih itu orang-orang yang betul-betul murni mewakili rakyat yang dipilih oleh rakyat berdasarkan kepada kehendak mereka secara bebas. Baik, insya Allah ya para stakeholder atau tadi Pak Prof sudah menyebutkan KPU gitu bisa memberikan aturan dan juga bisa ditegakkan dengan baik dalam pemilihan dan juga setelah pelantikannya begitu dilakukan dengan baik aturan-aturan tersebut. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu dan kita masih membahas mengenai pesan untuk wakil rakyat. Dan tadi juga sudah Prof Dadang sudah menyampaikan banyak terkait apa itu wakil rakyat, harapan-harapannya juga harus banyak begitu karena memang ada trias politika yang terjadi dan memang dilakukan gitu, digunakan di Indonesia begitu. Nah, Pak Prof terkait wakil rakyat tadi kan juga adalah pemimpin atau khalifah pada zaman Nabi atau Rasulullah pada zaman itu siapa saja sih Pak Prof yang bisa dijadikan suri tauladan juga selain Nabi Muhammad untuk pada saat ini? Ya, Rasulullah berkata, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kamu pemimpin, maka setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Jadi siapapun yang diangkat di level manapun, apakah itu presiden, DPR, ataupun menteri, ataupun gubernur,
bupati, camat maupun ke lurah, RT, RW sampai ke kita kepala rumah tangga itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Islam itu ya harus kita betul-betul ya. Kalau orang Islam itu betul-betul sumpah itu bukan hanya sumpah dari hanya lidah saja yang ngomong, tapi juga dibarengi dengan hati dan nanti ada konsekuensinya, ada ada akibatnya. Ya. Jadi harus berhati-hati. Sebab setiap apapun kesalahan, yuzabih, Allah akan membalas. Oleh karena itu berhati-hati, lebih baik kita hidup menahan diri, mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Ya. Ya contoh-contoh banyak sekali ya mungkin dalam sejarah Islam ada Rasulullah yang sangat luar biasa, beliau mempunyai sifat sidik, amanah, patonah ya dan tabligh. Saya kira setiap pemimpin contohnya Rasulullah sidik ya benar, jujur ya artinya tidak tidak berkhianat ya. Yang kedua amanah, betul-betul menjalankan tugasnya secara baik sesuai dengan tupoksinya juga dengan tugas-tugasnya. Terus juga Patona ya memiliki kecerdasan yang bagus karena ini persoalan-persoalan bangsa ini sangat luar biasa. Makanya anggota DPR itu jangan jangan asal-asalan, jangan main-main. Harus dipilih orang-orang yang terpilih dari kelompoknya, ya. Patona dan yang terakhir tabligh mampu mengumpulkan gagasan-gagasan. Jadi jangan sampai anggota DPR diam, tidak bisa ngomong. Jadi gimana mau mengadakan pengawasan, adu argumentasi soal hukum baru, undang-undang baru, kalau dianya pendiam. Oleh karena itu, keempat sifat Rasul ini penting dimiliki oleh setiap pemimpin itu, yaitu sifat amanah, sidik, tabligh, dan patonah, ya, untuk agar supaya sukses dalam memimpin ke depannya. Mungkin juga dengan para sahabat yang empat itu juga seperti itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka melakukan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah, memang sudah dicontohkan lebih dulu ya Pak Prof pada zaman Ya, Rasulullah. Dan tadi ada pesan juga untuk mengikuti suri toladan dengan 4 sifat tadi ya Pak Prof, khususnya terkait dengan amanah gitu untuk wakil rakyat tersendiri ini nih. Nah Pak Prof, pada periode 2024 dan 2029 ini tadi saya melihat ada hal yang menarik karena ada banyak pemimpin dari yang paling termuda hingga paling tertua begitu, kurang lebih saya lihat dan baca begitu dalam informasi bahwa ada 23 tahun dan juga 78 tahun untuk yang paling tertua. Nah, bagi Pak Prof sendiri pandangan terkait hal ini seperti apa Pak Prof? saya kira bagus itu mewakili generasi, mewakili kelompok. Kan semua kelompok, semua generasi itu harus terwakili ya untuk menginspirasi. Seperti ada 24 artis, ya nggak apa-apa, mereka mewakili para artis nantinya. Ada ulamanya, mereka itu dipilih. Ada dari kelompok-kelompok politisi lain, karena ada 8 partai politik yang masuk ke DPR sekarang ini. Ada 8 dari kemarin 24 berapa? Nah, yang terpilih hanya 8. Dan itu dan yang dipilih kan mewakili beberapa dari segi umur. Ada umur yang layak dipilih mulai 20 tahun mungkin ya, sampai usia yang tidak terbatas ya, 70 tahun. Nah, ada mewakili variasi-variasi penting. Ada wanitanya, ada laki-lakinya. Ada kalau bisa dari kelompok marginal juga ada kelompok-kelompok tukang sayur, tukang beca, tukang itu bagus mewakili. Ada kelompok-kelompok terpelajarnya, ada kelompok-kelompok dari priainya, itu bagus itu. Jadi biar semua bisa berkumpul di sana sesuai dengan apa? Dengan tugas masing-masing ya. Mewakili kelompoknya masing-masing. Karena
orang-orang yang kelompok atas dia tidak bisa berpikir merasakan kelompok bawah. Betul. Ya, karena mungkin mereka kan sibuk dengan kebiasaan mereka, makan enak dan sebagainya. Jadi tidak Iya, iya. bisa berpikir. Nah, kalau kelompok bawah pun mungkin tidak akan bisa berpikir tentang bagaimana model cara hidup kelompok atas, apa yang dibutuhkan kelompok atas. Nah, kalau itu semua bisa dirumuskan, bisa dirundingkan di DPR, berbagai kelompok sehingga mereka bisa terwakilah seluruh lapisan bangsa Indonesia ini. Baik Pak Prof, Masya Allah. Jadi sesuai ya tadi wakil rakyat dan rakyat pun juga pasti banyak dari berbagai kalangan dan golongan. Jadi semakin bagus Ya, lagi ya Pak Prof ya. Artinya ya, juga bisa dikatakan warga Indonesia sendiri memiliki ketertarikan untuk memimpin begitu, untuk semakin lebih baik lagi bangsa Indonesia ini Pak Prof. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Kita juga masih membahas mengenai pesan wakil rakyat. Dan Prof. Dadang tadi juga sudah memberikan banyak contoh bagaimana untuk pemimpin agar bisa menjadi suri tauladan dan juga benar-benar bisa untuk mewakili rakyat begitu untuk kedepannya dan semakin lebih baik lagi. Nah, Pak Prof, terkait juga dengan tadi Pak Prof sedikit menyinggung tentang kepemimpinan juga pada zaman dulu. Nah, apakah juga dinasti politik yang kira-kira memang pada saat ini juga sudah terjadi? Pak Prof, bagaimana pandangan terkait hal ini? ya dulu ada dinasti politik zaman Bani Umayyah ya. Dulu ketika Muawiyah jadi khalifah, lalu dia turunkan kepada Yazid ya, bin Muawiyah. Jadi setelah itu terus turun-turun. Jadi yang disebut kekhalifahan demokratis hanya sampai ke zaman Ali, ya, empat khalifah itu, Khulafaur Rasyidin sebutnya juga. Tapi setelah itu mah terjadi menjadi kekaisaran, menjadi kerajaan. Nah, kekhalifahan itu identik dengan kerajaan karena diturunkan. Turun, 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 turun. Ya, kalau Indonesia kan ini negara demokrasi ya. Negara di mana setiap orang mempunyai hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Nah, saya kira kalau kemarin terpilih ya, yang seperti presiden dan wakil presiden itu kan pilihan rakyat. Mereka berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan. Dan menurut saya memang kita harus jujur dalam hati masing-masing. Mungkin pantaskah aku memimpin bangsa besar ini? Sangguplah kita membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, rakyatnya juga tidak kelaparan, tidak susah kerja. Itu tanya diri sendiri. Tapi kalau motifnya untuk kepentingan kekayaan diri, untuk kita supaya apa memerintah berkuasa ya, mungkin itu akan apa ya, akan ya akan berimplikasi, berefek kepada diri kitanya sendiri. Nah, itu kalau saya mengutip ayat-ayat Quran itu sangat luar biasa ya. Nah, di dalam Al-Quran itu kan digambarkan bagaimana orang-orang meminta pertanyaan pemimpin. Qalat ulahum qalat ukhrahum li ulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atina adzaban di'fan minan nar. Orang-orang yang dipimpin itu mengeluh pada Allah, ya Allah, aku telah dipimpin oleh dia dan aku telah dicelakakan, diarahkan kepada kedurhakaan. Ya Allah, lipat gandakanlah siksaannya kepada para pemimpin itu. Jadi sangat luar biasa ya. Ke akibat-akibat dari itu. Oleh karena itu kalau menurut saya berhati-hati semua para pemimpin, baik yang ada di legislatif
maupun di yudikatif maupun di eksekutif. Itu pemerintah harus hati-hati, ya, jangan mentang-mentang sedang berkuasa lalu lupa diri, lupa tugas memakmurkan rakyat. Ya. Cukuplah kita ini dengan kekayaan yang kita miliki sekarang. Jangan sampai mempunyai ambisi untuk menambah pundi-pundi keuntungan dari di atas penderitaan rakyat. Sama dengan anggota DPR yang baru dilantik pun legislasi seperti itu. Jalankanlah amanah sesuai dengan undang-undang. Kita sebagai pembuat undang, pengawas pemerintahan dan juga yang mewakili rakyat. Jadikanlah oleh bapak-bapak dan ibu-ibu satu perhatian besar kepada rakyat. Dan kepada anggota yudikatif pun begitu. Ya, tegakkan hukum yang seadil-adilnya di bumi ini. Selama hukum tidak adil dan tidak ditegakkan, selama itu kejahatan akan merajalela. Ya. Dan akibatnya terjadi kekacauan. Oleh karena itu ya, saya kira semuanya harus menyadari betul tugas masing-masing supaya kita menjadi negara ini seperti yang kita cita-citakan oleh para pendiri kita dulu. Negara adil makmur gemah ripah loh jinawi, bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Nah, itu mungkin Kalau seperti Sundanya itu. ya Pak Prof ya. Ya bahasa Sundanya gitu kan. Ya sekali-kali pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Siap-siap Pak Prof. Masya Allah sangat banyak sekali penjelasan dari Pak Prof terkait pesan untuk wakil rakyat ini karena memang sangat berhubungan karena wakil rakyat begitu ya Pak Prof. Tentunya tidak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, namun tadi untuk kesejahteraan bersama begitu bangsa Indonesia. Pak Prof, namun kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi Pak Prof, barangkali bisa memberikan pesan kepada kita semua, khususnya pada wakil rakyat dari MPR, DPR, dan DPD, dan juga mungkin nanti dilanjutkan pelantikan presiden dan wakilnya. Silakan Pak Prof. Ya sekali lagi jalankan amanat secara baik. Ya, apapun posisi kita, status kita, nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat tentang amanat yang diberikan. Dan itu sangat berat. Jangan Anda tidak membayangkannya. Bayangkan berat pertanyaan Allah dan konsekuensinya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah, dibimbing Allah, sehingga kita bisa menjalankan amanah apapun yang diberikan kepada kita semua, ya, baik amanah itu di negara maupun di organisasi ormas seperti kita di Muhammadiyah, itu juga harus berhati-hati karena sama akibatnya juga akan kita alami sendiri. Itu mungkin ya Neng, kita di akhir pembicaraan kita ini. Baik, Sekali lagi kita berdoa ya. Baik, dan pemirsa itu tadi bagaimana penjelasan dan pencerahan dari Prof. Dadang terkait pesan wakil rakyat. Tadi ada banyak sekali ya terkait dengan wakil rakyat, pelantikan wakil rakyat ini khususnya tadi harus memberikan contoh yang baik, suri tauladan, dan tentunya kita juga berdoa dan juga sama-sama gitu untuk memperbaiki agar Indonesia juga semakin makmur dan sejahtera, khususnya melalui dan aspirasi kita diwakili begitu oleh anggota DPR dan pemimpin dan wakil rakyat lainnya di Indonesia. Pak Prof, sekali lagi terima kasih atas waktu dan tadi penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua. Semoga bermanfaat juga untuk para pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih. Terus saksikan catatan akhir pekan TVMU setiap Sabtu dan Ahad hanya di TVMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.